Hai semua, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Putri Merin Kadamanik dengan NIM 250306074 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Stambuk 2025. Nah, kalian tahu nggak sih aku ini lagi ada di mana? Aku lagi berada di sebuah peternakan. Peternakan ini namanya adalah Rizky Domba Farm, yang lokasinya tepatnya di Seiburan Sekata Sunggal, Deli Serdang. Yuk kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, ini kandang yang akan kita kunjungi. Ayo masuk ke dalam. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata peternakan ini bukan cuma satu orang pemiliknya, ada 5 pemiliknya, 4 sebagai investor dan 1 sebagai kepala pengurus peternakan ini. Nah, tahu nggak sih, ternyata peternakan ini tujuan utamanya itu adalah sebagai investasi masa depan. Karena tadi pemiliknya tidak hanya satu, pemiliknya ada dari profesi, contohnya ada dokter umum, ada pekerja pegawai bank, ada pemilik rumahan. Nah, mereka itu membangun peternakan tersebut karena mereka untuk sebagai investasi masa depan mereka. Nah, ini dia jenis bibit domba dalam peternakan ini, terbagi menjadi 2. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai resep sehat domba dan juga bagaimana manajemen pakan di peternakan ini berjalan. Nah, di peternakan ini mereka menggunakan 2 jenis pakan, yaitu complete feed dan juga concentrat. Nah, yang pertama complete feed. Complete feed ini adalah komposisi pakan lengkap yang isinya sudah ada serat, protein, dan juga mineral. Biasanya, campuran di dalam complete feed ini ada onggo, bungkil kedelai, tepung jagung, dan juga indigo vera, dan juga komposisi yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada konsentrat. Konsentrat itu adalah nutrisi atau protein yang lebih mudah dicerna oleh domba. Nah, pakan pada setiap ekor domba itu diberikan sebanyak 2 kg per hari. Pada pagi hari akan diberikan 1 kg dan pada siang hari akan diberikan 1 kg. Tapi pemberian pakan ini harus sesuai komposisinya. Misal, pada domba yang menyusui itu butuh protein yang ekstra. Jadi pada pagi hari akan diberikan 0,5 kg konsentrat, sedangkan pada sore hari akan diberikan 1,5 kg complete feed. Sedangkan pada domba yang bunting atau domba pejantan lainnya itu hanya akan diberikan complete feed saja, karena fokus pada domba pejantan dan juga domba bunting ini adalah penggemukan dan juga pemeliharaan. Jadi pada pagi hari akan diberikan 1 kg complete feed dan sore harinya diberikan 1 kg complete feed. Nah, kenapa kalau domba menyusui itu perlu diberikan konsentrat pada pagi hari? Karena konsentrat itu berfungsi untuk booster booster energi untuk mereka bisa mengeluarkan air susu yang sesuai kepada anak-anaknya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pakan dan juga nutrisi dalam peternakan ini, kita juga perlu tahu pemeliharaannya bagaimana sih. Ternyata dalam peternakan ini fokusnya kan penggemukan dan juga pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini mereka punya konsep, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat nutrisi. Nah, dalam peternakan ini pemberian pakan itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan juga sore hari. Pada pagi hari akan diberikan pada saat jam 7 hingga 8 pagi, sedangkan pada sore hari akan diberikan pada jam 5 sore. Nah, selanjutnya selain waktu pemberian pakan, mereka juga menerapkan prinsip pemeriksaan kesehatan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari juga. Pada pagi hari, mereka akan memastikan apakah ada domba yang lemas, domba yang pergi ke sudut kandang menyendiri, atau pada sore hari saat pemberian pakan, mereka akan memperhatikan adakah domba yang tidak selera makan. Nah, kan kita udah tahu nih pakannya seperti apa, cara pemeliharaannya seperti apa. Kita bahas lagi mengenai apa? Reproduksinya. Ternyata di peternakan ini reproduksinya itu dilakukan secara perkawinan alami, tidak melalui inseminasi buatan. Karena apa? Karena ternyata peternakan ini mengekspor bibit pejantan dari Australia langsung, yaitu bibit pejantan unggul. Nah, cara sederhana dalam perkawinan alami ini adalah dengan cara memasukkan pejantannya ke kandang betina dan dipantau selama 2 kali 24 jam atau 2 hari penuh. Setelah itu
pejantan dan juga betina akan dipisah kandangnya kembali. Nah, tapi jangan meragukan sistem perkawinan alami ini, karena mereka memiliki pejantan itu mereka mendapatkan 2-3 atau 4-5 anakan dari domba karena perkawinan alami ini. Jadi, walaupun bukan inseminasi buatan, hasilnya tidak mengecewakan. Oke guys, sekarang kita bahas mengenai lahan, kandang, dan peralatan. Peternakan ini dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Lokasinya sempurna, jauh dari permukiman, persis di tengah-tengah sawah yang luas. Ini berarti tidak ada masalah kebisingan, bau, atau polusi yang dikeluhkan warga, dan menjamin kenyamanan domba serta masyarakat sekitar. Yang hebat lagi, lahan ini adalah milik investor. Jadi peternakan tidak perlu pusing memikirkan biaya sewa lahan. Dan karena lahannya sangat luas, hanya sebagian kecil yang terisi kandang. Jadi kalau ada investor baru yang tertarik, peternakan ini siap untuk ekspansi penambahan kandang. Luas total kandangnya sendiri adalah 8x50 meter. Bangunan ini masih sangat baru 6 bulan berdiri, dan kondisinya sangat bersih, jauh dari kata menyedihkan. Ini juga yang membuat domba-domba di sini terlihat sangat sehat tanpa tanda-tanda stres. Bahan kandangnya beragam. Alas dan pagar blok terbuat dari papan kayu yang kokoh. Atapnya menggunakan seng yang ditopang oleh baja ringan. Peternakan ini memiliki 20 blok kandang. Ukuran satu blok adalah 3x2,5 meter. Satu blok diisi 13 ekor domba ukuran kecil atau 8 ekor domba jika ukurannya sudah besar. Zonasi kandang di sini sangat terorganisir. Ada blok khusus domba betina, blok khusus pejantan, blok khusus untuk induk dan anak yang belum disapi, hingga blok-blok khusus untuk penanganan domba sakit, domba gagal bunting, atau domba cedera kaki. Semua demi memastikan penanganan yang tepat sasaran. Meski peternakan mereka menggunakan teknologi modern, ada CCTV 24 jam untuk pengawasan, WiFi 24 jam, dan pasokan air dari sumur bor 24 jam yang mandiri. Ada juga wastafel di area kandang untuk kebersihan pekerja. Untuk peralatan besar, mereka punya mesin-mesin seperti chopper, mixer, dan hammer mill. Meskipun saat ini pakan dibeli sudah jadi, mesin-mesin ini siap digunakan jika program pakan diubah, seperti perencanaan tadi. Dan yang luar biasa, satu kandang besar ini diurus hanya oleh satu anak kandang yang kompeten. Terakhir, di sini juga ada pengelolaan limbah. Di bawah alas kandang, ada kolong semen yang berfungsi menampung semua kotoran domba. Kotoran ini secara rutin akan disekop, dikumpulkan, dan dijual sebagai pupuk. Jadi, peternakan ini tidak hanya menghasilkan daging, tapi juga mengelola limbah menjadi pemasukan tambahan. Nah, pengelolaan limbah ini berfungsi untuk apa? Untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sehingga ternak-ternak di sini terjamin kesehatannya dan juga jarang mendapatkan penyakit. Nah, kalian penasaran gak sih gimana sih pemasaran dalam peternakan ini? Fakta uniknya adalah peternakan ini masih baru, masih 6 bulan berdiri. Jadi belum ada proses jual beli yang dilakukan dalam peternakan ini. Jadi karena belum ada proses jual beli, mereka masih fokus pada pemeliharaan juga pakan yang efisien. Nah, karena itu walaupun belum ada pemasaran atau proses jual beli dalam peternakan ini, mereka sudah menyiapkan perencanaan dan metode efektif untuk pemasaran nantinya. Ada 3, yaitu yang pertama mitra utama atau B2B. Dalam mitra utama ini mereka berfokus menjual jumlah domba yang banyak ke akikah dan kurban. Mereka yakin metode ini adalah metode paling efektif untuk keberlangsungan peternakan dan juga penjualan yang besar. Nah, yang kedua, mereka akan menjual untuk individu atau B2C. Mereka memanfaatkan kesempatan seperti acara kurban, juga acara lebaran. Banyak orang akan butuh kurban individu untuk dijual dengan harga yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah media sosial. Mereka akan menjual melalui media sosial karena mau mencakup pasar yang lebih luas lagi, bisa melalui TikTok, Shopee, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, berapa sih harga jual yang mereka rencanakan? Harga jual yang mereka rencanakan itu berkisar pada 75.000 sampai 80.000 per kilogram. Jadi, mereka sudah memiliki perencanaan sematang ini untuk proses pemasarannya. Nah, di pemasaran ini tahu nggak sih apa aja produk yang akan mereka jual?
sudah pasti produk utama yang mereka jual adalah daging. Selain daging, mereka juga menjual kotoran yang ditimbulkan untuk side profit lainnya. Nah, ada kisaran nggak sih untuk berat yang akan dijual? Ada. Ternyata dalam satu periode, yaitu 3-4 bulan, mereka akan melakukan penjualan. Kalau anakan beratnya adalah 12-18 kg, sedangkan untuk induk atau pejantan mereka akan menjual di berat 50-70 kg. Nah, ternyata peternakan ini hanya diurus oleh satu anak kandang, tapi walaupun hanya satu anak kandang yang mengurus, masih ada kepala operasional harian yang membantu. Nah, peternakan ini masih berdiri selama 6 bulan, yaitu mulai dari Mei 2025. Peternakan ini percaya kunci keberhasilan mereka adalah kesuksesan pakan, ketepatan nutrisi, dan pemeliharaan yang baik. Ketika ketiga hal ini bisa mereka lakukan dengan baik, maka mereka bisa mencapai target yang mereka inginkan. Nah, apa sih cita-cita terbesar dari peternakan ini? Sebenarnya sederhana saja. Kalau kata kepala kandangnya, cita-cita mereka adalah bagaimana memperluas peternakan ini menjadi lebih baik dan profesional. Lalu, ada nggak sih bocoran finansial? Ternyata awal membangun peternakan ini hanya dihitung dari kandang dan juga bibitnya itu mencapai 400 juta. Karena ini masih baru dibangun, jadi belum ada pemasukan sama sekali, tapi ada pengeluaran yang bisa mereka kasih tahu, yaitu pengeluaran wifi, listrik, dan juga air. Itu sekitar 500.000 per bulan. Nah, dari semua penjelasan saya tadi, apa sih kelebihan dan kekurangan yang bisa saya lihat dari peternakan ini? Ternyata ada banyak keunggulan dari peternakan ini yang tidak ada dimiliki oleh peternak lain. Yang pertama itu adalah pengukuran efisiensi. Mereka itu ada jadwal rutin untuk melakukan penimbangan berat badan domba, sehingga setiap bulannya mereka ada pencatatan seberapa besar berat badan domba dan seberapa sesuai nutrisi yang mereka berikan. Nah, yang kedua itu adalah ketepatan pakan. Nah, ketepatan pakan ini mereka menggunakan metode tepat waktu, tepat nutrisi, dan tepat jumlahnya. Jadi mereka tahu berapa dan sebagaimana komposisi yang harus diberikan kepada setiap domba. Nah, yang ketiga itu adalah pengawasan reproduksi. Di dalam pengawasan reproduksi ini, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka memiliki pengawasan 2 kali 24 jam atau 2 hari penuh untuk mengawasi apakah jantan dan juga betina melakukan reproduksi yang baik. Nah, walaupun banyak keunggulan dari peternakan ini, saya juga melihat ada beberapa kelemahan ya yang harus dievaluasi lagi. Nah, yang pertama itu adalah tingginya biaya pakan. Nah, dalam peternakan itu kan 80% biaya adalah biaya pakan. Jadi karena mereka masih membeli pakan dari pihak lain, maka biaya produksinya pasti jauh lebih tinggi dari peternak lain. Tapi jangan khawatir, mereka sudah memiliki perencanaan bahwa dalam 2 bulan ke depan ini mereka mencoba untuk mengolah pakan sendiri agar mengurangi biaya produksi yang cukup tinggi. Nah, yang kedua itu manajemen reproduksi yang kurang. Walaupun tadi manajemen reproduksinya ada pengawasan yang intensif, tapi dalam manajemen reproduksi juga ada sesuatu yang kurang, seperti mereka tidak ada metode pemilihan calon induk yang baik untuk domba-domba. Jadi mereka percaya bahwa setiap betina yang dihasilkan atau betina yang dibeli untuk peternakan itu bisa menjadi induk. Padahal kalau pemilihan induk yang baik, kita harus memperhatikan mothering ability-nya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah desain kandangnya. Menurut anak kandangnya sendiri, kandang itu kan tingginya 3,8 meter. Dari tanah ke lantai dasar itu 1,8 meter dan dari lantai dasar ke atap itu 2 meter. Jadi dari tanah ke lantai dasar itu menurut anak kandangnya masih terlalu tinggi. Karena apa? Karena seringkali karena ketinggian kandang ini domba-domba itu mengalami kembung. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini kalian semua bisa mengerti ya. Kalian semua bisa tahu, wah peternakan itu ternyata seseru ini. Dadah, salam cinta dari ujung kandang.